Midah. Si manis bergigi emas. Penulis, Pramudia Anantatur. Midah. Pada awalnya berasal dari keluarga terpandang dan beragama. Karena ketidakadilan dalam rumah memilih kabur dan terhempas di tengah jalanan Jakarta tahun 60-an yang ganas. Ia tampil sebagai orang yang tak mudah menyerah dengan nasib hidup. Walaupun ia hanya seorang penyanyi dengan panggilan si manis bergigi emas, dalam kelompok pengamen keliling dari satu resto ke resto, bahkan dari pintu ke pintu rumah warga. Dalam kondisi hamil berat Midah memang tampak kelelahan. Tapi manusia tidak boleh menyerah pada kelelahan. Hawa kehidupan jalanan yang liar dan ganas harus diarungi. Dan ujung-ujungnya Midah memang kalah secara moral dalam pertaruhan hidup itu. Bagian pertama. Kalau mereka kelak pulang ke Cibatok. Semua kawan-kawannya yang dahulu begitu penakut tak berani merantau ke Jakarta. Pasti akan datang berjejal di rumah dan mengagumi mereka. Apalagi kerja di Jakarta. Kumpul-kumpul uang, dan akhirnya terbeli juga rumah di Cibatok. Bukan rumah bambu seperti kawan-kawannya punya. Kayu. Setengah tembok. Itu belum lagi cita-citanya yang terbesar sudah terkabul pula, dan sekarang kawan-kawannya akan menyebutnya Haji Abdul. Ah, hidup ini alangkah manis kalau cita demi cita terampas di tangan kiri dan kebesaran demi kebesaran dikuasai di tangan kanan. Itu pun belum seluruhnya. Midah begitu manis dan montok dan 7 atau 8 tahun lagi dia akan menguasai seluruh hati muda di seluas daerah Cibatok. Dan ia tinggal pilih siapa pemuda yang bakalnya bisa jadi haji, bisa mengaji begitu mengharukan seperti Syekh Ali Mubarok. Yang dikenalnya di Kairo. Kairo. Siapa pula di antara kawan-kawannya yang penakut itu pernah dengar nama itu? Itu pun belum lagi habis. Masih ada kebesaran yang tidak terlawankan bisa bercerita sambil berbisik tentang Umi Kalsum itu biduan Mesir yang menawan hati penduduk di kampung-kampung Jakarta. Dan Haji Abdul tidaklah merugi tiap hari mengucapkan syukur kepada Tuhannya yang telah begitu murah terhadapnya, memberinya segala kesenangan dan kenikmatan yang sejak kecil didambakannya. Dan ia yakin, apabila seluruh umat seibadah dirinya, tidak lama lagi dan dunia benar-benar akan berubah menjadi sorga. Tiap hari ia bawa tubuhnya yang mulai gemuk itu pergi ke toko kulitnya. Dan di sepanjang jalan ia pandangi lalu lintas yang begitu gelisah. Begitu pontang-panting dalam keterbanan nasib manusia. Ia menggeleng-gelengkan kepala sambil berjalan kaki, mendoa dengan sejujur hatinya. Sudi kiranya Tuhan mengampuni kemurtadan mereka. Berilah mereka bimbingan, dan cairkan panasnya hawa nafsu mereka. Tidakkah engkau lepaskan mereka dari siksaan tunggang langgang tiap hari di jalan-jalan besar yang begitu ramai? Dan dengan sikapnya yang tenang, ia anggukan kepala kepada buruhnya yang telah sedia menunggu di depan toko kulitnya. Ia perlakukan semua mereka dengan lemah lembut dan ia beri mereka upah yang patut. Dalam hal ini semua tingkah lakunya ikut menguntungkan jalannya perusahaannya. Ia tak perlu takut menghadapi persaingan, baik dari pihak pengusaha asing maupun sebangsanya. Ia tetap percaya kepada kemurahan Tuhannya dalam usaha yang baik dan jujur. Sore hari ia pulang kembali ke rumah di antara anaknya si Midah dan bininya. Sudah dapat ditentukan ia duduk di kursi goyang sambil mendengarkan piring hitam yang membawakan suara Umi Kalsum kepadanya. Juga sudah dapat ditentukan Midah duduk di pangkuannya, dan ia mengelus-elus pipinya yang montok sambil merestui selamat dalam hatinya. Keyakinannya pada Tuhannya telah menyediakan jalan-jalan yang tegas dan menuju ke arah yang pasti bagi Haji Abdul. Ketegasan, kepastian. Ditambah dengan keyakinan pada kebaikan menyebabkan ada sesuatu kekuatan padanya yang sanggup menundukkan daerah selingkungannya. Dan karena keimanannya juga ia tak pernah mencurigai siapapun. Ia bahkan tidak mau sekalipun hanya dalam otak belaka berpikir jahat kepada orang lain. Jiwanya tidak pernah tersiksa oleh kekusutan dan kekotoran pikiran. Hatinya selalu aman. Keinginannya untuk mempunyai anak lagi, selalu ditindasnya. Apabila Tuhan telah menakdirkan, demikian selalu ia berpendapat. Pada suatu kali yang baik dia akan datang ke rumah kami untuk menjadi anak kami. Hingga Midah berumur 9 tahun, anak baru itu tak juga datang. Dan sewaktu umur Midah bertambah setahun lagi, anak baru itu tak juga datang. Mulai saat itu kebimbangan merayap dalam hatinya. Bahkan sekali ia pernah mengucapkan kata-kata, biarlah semua aku kurbankan, asalkan mendapat anak lagi terutama lelaki.
Dan sehabis mengucapkan kata-kata itu ia menyebut lagi beberapa kali. Ia kaget. Ia merasa dirinya murtad dan ingkar janji. Ia berpuasa. Ia bersedekah. Tetapi kata-kata itu terlepas dan takdir Tuhannya itu merupakan dua kekuatan yang berperang dalam sanubarinya. Ia menyesal terus. Berkali-kali sembahyangnya gagal dan terpaksa ia ulangi dari permulaan, apabila seperti kilat kata-kata terlepas itu menyambar hatinya. Dan ia menggigil takut pada murka Tuhannya. Ia merasa sudah menerima sebagian terbesar dambaannya dari Tuhan. Dan kini ia ternyata oleh anggapnya sendiri bahwa ia belum merasa bersyukur sepenuh hatinya. Beberapa malam ia tidak bisa tidur dan untuk membohongi tuntutan keimanannya dari kemungkinan murka Tuhannya. Ia terus-menerus berzikir. Kadang-kadang hingga matahari yang kemarin telah datang lagi di ufuk timur. Pada suatu hari istrinya datang kepadanya dan berbisik, Tuhan telah mengabulkan permintaanmu. Aku mengandung. Sedekah besar-besaran diadakan. Dan waktu Bang Sarean siap hendak mengumumkan hajat Haji Abdul, yang akhir ini belum juga berani menambahkan kepada Bang Sarean. Bahwa sedekah itu pun dimaksudkan untuk mengucapkan syukur bukan saja karena kehendaknya terkabul tetapi juga karena Tuhan telah mengampuni kemungkirannya. Kembali Haji Abdul memperoleh kepercayaan dirinya, sekalipun belum lagi 100%. Kandungan istrinya menyebabkan ia memperbuat sesuatu yang sangat dilebih. Lebihkan tidak lain daripada imbangan pada kegoyahan hati kecilnya. Tapi walau bagaimana juga, keteguhan yang dahulu-dahulu telah hilang dari jiwanya. Kini ia menjadi makhluk yang setiap sadar merasa celaka. Diganggu oleh penyesalan yang tiada habis-habisnya. Waktu anak kedua lahir, sekali lagi diadakan pesta besar yang menyita banyak sekali dana persediaan uangnya. Tamu datang dari mana-mana. Bahkan kawan-kawannya sepermainan di Cibatok ia undangi belaka. Seluruh biaya perjalanan ditanggung. Kesana kemari ia memperlihatkan tertawanya, cerutu dan makanan yang paling mahal beredar. Lampu menghiasi seluruh sudut pekarangan, dan malam dibuat menjadi siang. Ia sambut semuanya dengan senyum berdaulat. Tapi waktu pesta telah habis. Kegelisahannya kembali mengamuk. Sesalahnya karena ucapan yang mengingkari takdir Tuhannya mengintip tiap saat ia miliki kesadaran budinya. Akhirnya anak kedua menjadi sasaran kegelisahannya. Ia lebihkan segala-galanya daripada apa yang ia pernah sediakan untuk Midah. Belum setahun kemudian Haji Abdul mendapat anak kembar lelaki. Setahun kemudiannya lagi ia memperoleh anak perempuan. Terus-menerus.